Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi, NPM 18124532. Dengan adanya video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina STHI MPDI. Dalam video ini, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendidikan Islam dalam undang-undang mengenai pendidik dan juga peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang pendidik. Hakikat dari seorang pendidik adalah sebagai manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, di mana dia memiliki kewajiban untuk mentransfer ilmunya kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Adapun hakikat dari seorang guru di dalam Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti manusia tidak memiliki tugas sebagai khalifah di dunia. Salah satu tugas manusia ialah mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya tadi kepada orang lain. Dengan kata lain, disebut juga dengan seorang guru. Mengenai pengertian pendidik, kata pendidik itu berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang diharapkan. Contohnya seperti sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pendidik itu adalah orang yang mendidik. Begitu pula di dalam bahasa Arab seperti al-muallim, guru, murabbi, mendidik, dan juga mudarris, pengajar. Adapun pendidik di dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengenai tugas pendidik berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Adapun kompetensi dari seorang pendidik atau guru itu adalah di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Adapun pendidik di dalam pendidikan Islam itu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab sucinya Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Selain itu juga sebagai jalan atau petunjuk yang lurus bagi umat manusia. Yang kedua, pendidik di dalam pendidikan Islam itu adalah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah orang tua, dan yang keempat adalah guru. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang peserta didik. Hakikat dari seorang peserta didik ini adalah merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan oleh peserta didik tersebut. Nah, pengertian peserta didik ini adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha untuk mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan. Secara hakiki mereka itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan jasmani, kebutuhan sosial dan intelektual, serta kebutuhan lainnya. Adapun peserta didik di dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peserta didik ini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang serta jenis pendidikan tertentu. Nah, mengenai peserta didik di dalam Islam,
Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tilmid yang artinya murid, dan juga talibul ilmi yang artinya menuntut ilmu, pelajar atau mahasiswa. Nah, kata murid ini letak penggunaannya itu pada sekolah yang tingkatannya rendah seperti sekolah dasar atau SD. Sedangkan pada sekolahan yang tingkatannya lebih tinggi seperti madrasah sanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi itu menggunakan kata istilah talibul ilmi. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini mengenai pendidik dan juga peserta didik. Jadi hakikat seorang pendidik itu kaitannya di dalam Islam adalah orang yang mengajar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam atau syariat Islam. Nah, secara umumnya pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Di dalam Islam pun hakikat seorang guru itu adalah Allah Subhanahu wa taala, di mana mengajarkan ilmu kepada manusia dan manusia pula yang mengajarkan atau mempunyai sebuah kewajiban untuk mengajarkan ilmunya tadi kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Nah, mengenai peserta didik, hakikat dari peserta didik tadi merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhannya, ilmu pengetahuan, sikap, dan tingkah lakunya. Karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Sampai di situ saja pembahasan saya pada video ini. Salah hilap, mohon maaf atas kekurangan dalam pembuatan video. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.